Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaludin dari TP1, Program Studi Pendidikan Agama Islam atau PAI, jurusan Tarbiyah dan Keguruan semester 3, dengan NIM 10156123031. Di video ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait tugas UTS dari sejarah peradaban Islam. Langsung saja. Pertanyaan pertama itu secara bahasa, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun yang berarti pohon. Pohon diibaratkan sebagai sesuatu yang bercabang-cabang, menggambarkan perjalanan hidup manusia yang penuh dinamika. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history yang berasal dari bahasa Yunani, historia, artinya penyelidikan. Secara istilah, sejarah diartikan sebagai catatan tentang peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah yaitu catatan tentang peradaban manusia, termasuk perubahan yang terjadi pada masyarakat dari waktu ke waktu. Sedangkan menurut Herodotus, sejarah adalah kajian tentang peristiwa masa lalu untuk dijadikan pembelajaran bagi masa kini dan masa depan. Baik, lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu sebelum Islam, bangsa Arab hidup dalam masa jahiliyah. Kondisi sosialnya ditandai dengan pertama politisme, yaitu mayoritas bangsa Arab menyembah berhala. Kedua, kesukuan, solidaritas sangat kuat, sering menyebabkan perang antar suku. Ketiga, ketidakadilan sosial, wanita tidak dihormati, bahkan bayi perempuan sering dikubur hidup-hidup. Dan keempat, minimnya pendidikan. Tingkat buta huruf sangat tinggi. Dan secara politik, bangsa Arab tidak memiliki pemerintahan pusat. Mereka hidup dalam sistem kesukuan yang independen, sehingga tidak ada persatuan di antara mereka. Namun, terdapat dua kota penting. Pertama, Mekah sebagai pusat perdagangan dan keagamaan, dan Yathrib atau Madinah yang juga strategis secara ekonomi. Baik, lanjut pada pertanyaan ketiga. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam mencapai berbagai kemajuan. Pertama, administrasi pemerintahan. Khalifah Umar membentuk sistem administrasi yang tertata, pembagian wilayah menjadi provinsi. Kedua, ekspansi wilayah. Wilayah Islam meluas hingga Persia, Syam, Mesir, dan Irak. Yang ketiga, sistem keuangan. Khalifah Umar mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, hukum dan keadilan. Pengadilan Islam diperkuat dengan sistem hukum berbasis syariah ditegakkan. Dan yang terakhir, pembangunan infrastruktur. Saluran irigasi, jalan, dan masjid dibangun untuk kepentingan umat. Kita lanjut pada pertanyaan keempat. Perang sifil terjadi pada tahun 657 Masehi antara pasukan Khalifah Ali dan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Berikut beberapa penyebab terjadinya perang. Yang pertama, pembunuhan Khalifah Utsman. Khalifah Utsman dibunuh oleh sekelompok pemberontak. Setelah itu, Ali diangkat menjadi khalifah. Namun Muawiyah yang juga merupakan kerabat dekat Utsman menuntut agar Ali segera menghukum pelaku tersebut. Ali menunda hukuman karena situasi politik dan keamanan yang masih belum stabil. Tapi Muawiyah menganggap hal ini sebagai kelalaian. Dan yang kedua, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ali. Sebagian umat Islam merasa bahwa Khalifah Ali terlalu lambat dalam menyelesaikan masalah pembunuhan Utsman.
Hal ini memunculkan pihak-pihak yang menentang kepemimpinannya, termasuk Muawiyah yang menganggap dirinya lebih mampu memimpin karena masalah tersebut. Yang ketiga, konflik kepentingan politik. Ali dan Muawiyah memiliki pandangan berbeda tentang cara mengelola pemerintahan dan menyelesaikan masalah umat. Muawiyah menggunakan kekuasaan di Syam untuk menentang kekuasaan Ali sebagai khalifah. Uh, Perang Siffin berakhir dengan tahkim atau arbitrase, sebuah kesepakatan untuk menyelesaikan konflik melalui perundingan. Namun, hasil tahkim justru memicu perpecahan. Sebagian pendukung Ali kecewa dan memisahkan diri, yang kemudian dikenal sebagai kelompok Khawarij. Mereka menentang Ali maupun Muawiyah karena dianggap tidak lagi memegang teguh prinsip Islam. Jadi kesimpulannya, Perang Siffin bukan sekedar konflik militer, melainkan simbol perpecahan politik yang lebih besar di kalangan umat Islam. Perang ini menunjukkan betapa sulitnya menjaga persatuan umat setelah wafatnya Rasulullah SAW, terutama karena masalah kepemimpinan dan khalifah. Lanjut pada pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, yaitu yang pertama, dinasti Umayyah. Sistem pemerintahannya yaitu berbentuk monarki dan berfokus pada ekspansi wilayah. Kekuasaan terpusat di Damaskus dengan pengawasan ketat dari gubernur di berbagai wilayah. Bahasa resmi pemerintahan adalah bahasa Arab, dan mereka membangun banyak masjid seperti Masjid Umayyah di Damaskus. Dan yang kedua, dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pemerintahannya lebih terbuka dan melibatkan banyak bangsa, termasuk Persia. Fokusnya bukan hanya pada wilayah, tetapi juga ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan mereka mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan buku dan penelitian. Dinasti Abbasiyah juga mengembangkan budaya yang lebih kaya dengan pengaruh dari berbagai peradaban. Kesimpulannya, jadi dinasti Umayyah lebih berfokus pada wilayah, sedangkan dinasti Abbasiyah lebih menekankan pengembangan peradaban. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.